Halo guys, selamat pagi. Nah, kita akan masuk ke sesi berikutnya berkaitan dengan pertanyaan yang baru saja disampaikan, yakni bagaimana menentukan volume, ya. Kira-kira berapa volume maksimum dari balok dan minimum dari balok yang dibentuk oleh karton berukuran 30 cm kali 30 cm. Nah, kita bisa lihat di gambar ini ada kertas karton atau adik-adik sering jumpa itu kertas dus itu ya, kardus. Ya. Itu berukuran 30 cm kali 30 cm. Nah, kertas ini bisa dilipat membentuk balok seperti pada gambar di samping ini. Cuman ketika dilipat itu ukurannya seperti apa, baik itu panjang balok, lebar balok maupun tinggi balok, harus berapa senti agar dia bisa menghasilkan balok yang ukurannya volumenya besar sekali atau volumenya kecil sekali. Yang besar kita katakan maksimum dan yang kecil kita katakan sebagai minimum. Nah, untuk itu pastinya ketika hendak dibentuk balok, kita mestinya memotong di bagian sudut-sudut. Sudut atas 2 dan sudut bawah 2. Nah, kita coba dengan cara uji satu-satu, kita potong dengan ukuran 55 cm, 8 cm, 10 cm, dan 12 cm. Bagaimana jika dipotong seukuran 5 cm kali 5 cm? Nah, maksudnya begini, potong ukuran 5 cm itu maksudnya kalau pada bagian sudut setiap karton itu dipotong, di sini dipotong 5 cm, ya. 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, ini juga 5 cm, ini juga 5 cm, dan seterusnya. Nah, ketika dipotong akan membentuk kardus yang seperti ini, maka otomatis kita bisa melihat panjang dari kardus ini otomatis sudah berkurang. Sejauh kiri 5 cm dibuang, kanan juga 5 cm dibuang. Sehingga panjang balok saat dibentuk nanti sudah berkurang sebesar 30 kurang 5 kurang 5 menjadi 20 cm di sini. Ya. Demikian juga dengan lebar nanti di bagian sini ya. Lebar balok yang awalnya berukuran 30 cm, kemudian dipotong dan dilipat, ukurannya juga berubah menjadi hanya 20 cm. Sedangkan tinggi, nah pada saat lipat, tinggi balok yang 5 cm ini akan muncul di sini ya. Sehingga tinggi balok itu 5 cm sendiri. Panjang tadi 20, lebar juga 20. Nah, dengan demikian artinya bahwa kita bisa menghitung volume. Volume jika baloknya dipotong seukuran 5 cm kali 5 cm. Nah, kita ingat kembali rumus volume. Volume sama dengan panjang dikalikan dengan lebar dikalikan dengan tinggi. Kita punya panjang 20, lebar 20, dan tingginya 5 cm ya. Oke, sehingga ketika dikalikan seluruhnya 400 dikali 5 sama dengan 2000. Apakah benar ini volume yang maksimum? Nah, kita coba cross check lagi. Bagaimana kalau balok itu kita potong dengan ukuran balok lagi maaf. Karton tersebut yang tadinya 30 cm kita potong di setiap sudutnya seukuran 8 cm. Nah, hingga panjangnya awalnya 30 sudah dibuang ya. Sebesar 8 cm kiri, 8 cm kanan, artinya bahwa dipotong sebesar 16 cm ya. Sehingga 30 kurang 16 di sini tersisa 14 cm. Demikian juga lebarnya. Nah, ini akan menjadi panjang dari balok sendiri sehingga panjangnya 14, lebarnya juga 14. Sedangkan tinggi dari balok otomatis 8. Nah, kira-kira volume balok sama dengan berapa? Volume sama dengan panjangnya 8, dasar panjang kali lebar kali tinggi. 14 dikali 14 dikali 8 sehingga menghasilkan 1568 ya, 568. Oke. Ini volume balok saat dipotong seukuran 8 cm kali 8 cm. Oke. Nah, berikutnya bagaimana jika balok tersebut dipotong seukuran 10 cm kali 10 cm?
otomatis panjang karton yang awalnya 30 cm saat dipotong 10 kiri dan 10 kanan tersisalah 10 cm di sini. Dan ini akan menjadi panjang dari balok yang akan terbentuk, ya kan? Begitu pula lebarnya tersisa 10 cm dan itu yang akan menjadi lebar dari balok yang akan terbentuk. Karena potongannya sebesar 10 cm, maka itu akan menjadi tinggi dari balok itu sendiri 10 cm. Sehingga volume yang akan dibentuk oleh balok berukuran 10 kali 10 kali 10 sebesar 1000 cm kubik ya. Nah, kita coba lagi yang ketiga. Bagaimana jika karton tersebut dipotong dengan ukuran 12. Itu artinya di sini dipotong seukuran 12 cm, 12 cm, 12 cm, 12 cm, 12 cm dan 12 cm. Yang pastinya panjang dari panjang dari karton ini sudah berkurang sebanyak 24 cm karena 12 di kiri dan 12 di kanan, maka 30 kurang 24 panjang karton awalnya 30 tersisa 6. Dengan demikian, panjang balok yang terbentuk bakal nanti sebesar 6 cm. Begitu pula lebarnya juga hanya 6, sedangkan tinggi balok sebesar 12. Nah, ini hanya gambar ya, tapi secara hitungannya pasti seperti ini. Sehingga volume balok menjadi panjang kali lebar kali tinggi, sehingga panjangnya 6, lebarnya juga 6, dikalikan dengan tinggi 12. Oke, sama dengan 132 cm kubik. Nah, kalau berarti kita bisa lihat, ternyata kalau kita mencoba dengan cara potong satu-satu seperti ini, kita bisa melihat bahwa, oh ini adalah volume yang paling kecil atau minimumnya 432 cm kubik. Sedangkan volume yang paling besar di sini ada 1000, di sini ada 500, 1568, di sini ada 2000. Nah, kita juga bisa berpikir bahwa pokoknya yang maksimum itu saat dipotong sebesar 5 cm. Nah, apakah dengan cara matematika memastikan ini sudah benar atau belum? Nah, cara matematis tentunya kita melibatkan langkah-langkah ilmiah dan prosedur-prosedur yang matematis. Nah, adik-adik pastinya belum lupa dengan materi nilai maksimum dan minimum pada materi aplikasi turunan. Di situ kita menentukan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi aljabar. Di sini, permasalahan ini sebenarnya kita bisa mengubah bentuk masalah ini menjadi suatu kalimat matematika, ya, menjadi suatu masalah matematika yang bisa diselesaikan. Nah, karena kita hendak memotong ujung dari setiap karton ini agar memastikan bahwa balok yang bakal dibentuk nanti harus menjadi balok yang maksimum sekali, maka kita harus mencari agar potongan ini harus berapa senti agar volumenya besar dan berapa senti agar volumenya kecil. Karena kita belum tahu ukurannya, kita anggap saja kita potong sebesar X. Ya, kita potong sebesar X. Ini pula. Iya. Dan harus dipotong bentuk siku-siku karena akan dilipat bentuk balok. Langkah berikutnya, jika karton yang awalnya 30 cm dipotong di kiri sebesar X, di kanan sebesar X, itu artinya bahwa panjang karton ini yang awalnya 30 ini pastinya sudah berkurang. Berkurang kiri X dan kanan X, artinya 30 berkurang 2X untuk panjangnya. Begitu pula lebarnya, karena sudah dipotong sebesar 30 sebesar X di atas maupun di bawah, maka lebar karton tersebut pastinya tersisa 30 kurang 2X. Nah, begitu pula dengan tinggi balok tadi. Dengan demikian, panjang balok
menjadi 30 kurang 2x, ya kan? Lebar balok juga 30 kurang 2x, sedangkan tinggi balok x. Nah, apa yang kita cari dari tadi? Yang hendak kita cari tahu adalah volumenya, volume balok. Kira-kira maksimumnya berapa atau minimumnya berapa? Berdasarkan rumus, volume balok itu sama dengan panjang dikalikan dengan lebar dan dikalikan dengan tinggi. Karena kita tahu bahwa panjangnya 30 cm kurang 2x, lebarnya juga 30 kurang 2x, dan tingginya x. Nah, kita baru saja mengubah bentuk masalah tadi menjadi suatu kalimat matematika menggunakan rumus volume dengan variabel keseluruhannya merupakan variabel x. Sehingga bisa kita tulis saja, oh, ini adalah fungsi v dengan variabel x. Ya, asalnya boleh dikali masuk. 30 kali 30 ya 900. 30 kali 2x nanti di sini 60 x. Ini kurang 60x. Ini menjadi tambah 4x kuadrat. Nah, seluruhnya belum lagi dikalikan dengan x. Kita kalikan saja. Berarti 900 kurang 120x ditambah dengan 4x. Karena seluruh mereka dikalikan dengan x, berarti di sini ada x-nya. Ini ada x kuadrat. Ini ada x pangkat 3. Nah, kita baru saja mengubah masalah tersebut menjadi suatu kalimat matematika, yakni berupa fungsi v dengan variabel x. Nah, kalau sudah sampai langkah ini, adik-adik pasti sudah punya bayangan bahwa kalau kita diberikan satu fungsi dan untuk mencari nilai maksimum dan minimumnya, ya kita gunakan saja aturan turunan. Namun sebelumnya, kalau kita mau menurunkan, tentunya adik-adik masih ingat materi turunannya v aksen dengan variabel x. Jika diturunkan, maka turunannya menjadi 900, ya kan? Kurang. Ini turunannya menjadi 240x. Dan ini menjadi 12x per pangkat 2. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, saya harap adik-adik belum lupa bahwa turunannya itu harus dibuat sama dengan 0. Kemudian angka ini, bilangan ini terlalu besar, coba disederhanakan, dibagi dengan 12. Saya pikir bisa itu dibagi dengan 12. Kemungkinannya ini 75. Di sini tersisa 20. Di sini tambah x kuadrat. Nah, sama dengan 0. Nah, saya pikir selanjutnya untuk langkah-langkah selanjutnya adik-adik bisa melakukan langkah-langkah berikutnya dan silakan menentukan kira-kira x yang keberapa saja yang bakal memberikan volume yang maksimum dan minimum sekali. Silakan dilanjutkan. Kita akan presentasikan setelah nilai x ini diperoleh. Selamat mengerjakannya dalam kelompok.